2, 3, ganti gaya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, kita panjatkan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di kelas 12 ini adalah tentang teater. Pengertian teater saya bagi ke 4 kelompok. Yang pertama, pengertian teater secara umum. Ya, secara umum, teater diartikan segala kegiatan manusia dalam menggunakan tubuh atau benda-benda yang dapat digerakkan, di mana suara musik dan tarian sebagai media utamanya dalam mengekspresikan cita, rasa, dan karsa seni. Ya, jadi secara umum itu tidak hanya tubuh manusia, tetapi juga benda-benda yang dapat digerakkan. Itu secara umum. Nah, yang kedua secara luas. Teater secara luas diartikan segala pertunjukan yang dipertontonkan di depan orang banyak. Itu secara luas. Jadi segala sesuatu yang dipertontonkan di depan banyak orang atau orang banyak. Yang ketiga, secara sempit. Teater secara sempit diartikan sebagai kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas, lalu disaksikan oleh banyak orang. Ya. Baik, yang keempatnya, asal kata daripada sebuah kata teater. Teater berasal dari bahasa Yunani, yaitu teatrom. Teatrom, ya, teatrom yang artinya apa? Gerak. Atau teatron yang artinya pertunjukan. Ya. Jadi ada dua istilah dari bahasa Yunani, yaitu teatrom yang artinya gerak dan teatron yang artinya pertunjukan. Nah itu ya pengertian teater menurut 4 aspek, yaitu secara umum, secara luas, secara sempit, dan asal kata daripada kata teater. Baik, lanjut. Kalau tadi ke pengertian, nah sekarang kita lanjut ke unsur-unsur teater. Ya, unsur-unsur teater. Ada 3 unsur. Yang pertama adalah unsur teater berdasarkan urutannya. Yang kedua, unsur pokok teater. Dan yang ketiga adalah unsur pendukung teater. Apa saja sih unsur teater berdasarkan urutannya? Berdasarkan urutannya, teater memiliki unsur. Yang pertama, ada tubuh manusia sebagai unsur utama. Ya, yaitu adanya apa? Pemain atau pemeran atau disebut dengan aktor. Ya. Yang kedua, selain tubuh, yang kedua adalah gerak. Gerak sebagai unsur penunjang, ya, yaitu gerak tubuh, suara, bunyi, atau rupa muka, ya. Yang ketiga ada suara. Suara juga termasuk kepada unsur penunjang, ya, seperti kata atau berdialog atau ucapan. Ya. Yang keempat ada bunyi. Bunyi itu sebagai efek pendukung, ya. Entah itu bunyi benda atau bunyi efek, misalnya seperti hujan, ya, petir, atau musik, backsound, ya, mengiringi berkalimat, adegan, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada lakon sebagai unsur penjalin, ya, antara aktor satu dengan aktor yang lain. Itu adanya apa sih lakon? Lakon itu adalah cerita, ya, bisa fiksi atau narasi. Lalu ada yang terakhir yaitu ada rupa, ya, rupa sebagai unsur penunjang, ya, yaitu ada pencahayaan, dekorasi atau rias, ya. Bisa jadi misal anak-anak bagaimana, ya, dewasa seperti apa, tua seperti apa, nih. Lalu ada kostum, ya. Nah, itu berdasarkan urutannya. Jadi kalau diurutkan itu ada 6, ya. Yang kedua berdasarkan urutannya, yang kedua unsur pokok teater. Unsur pokok teater itu cuma ada 4, ya. Ada 4. Yang pertama ada naskah, yang kedua ada sutradara, yang ketiga ada pemain, dan yang keempat ada penonton tentu. Baik. Itu unsur pokok teater. Yang ketiga unsur pendukung teater. Unsur pendukung teater. Ada 5. Ada berapa? Ada 5. Ya. Nih, 5. Ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda, dan aku muda, kamu tua. Enggak, ya. Oke, unsur pendukung teater ada 5. Yang pertama adalah tata panggung. Karena tadi kalau kita kaitkan teater adalah sebuah pertunjukan yang dipertontonkan di atas pentas, maka adanya tata panggung, ya. Yang kedua, tata rias. Tata rias itu merias wajah, ya. Karena teater itu tentunya bisa dimainkan oleh orang dewasa semua, tetapi kalau karakternya anak-anak, maka dirias. Bagaimana caranya orang dewasa tersebut bisa menjadi anak-anak. Lalu ada tata busana. Busananya banyak, ya.
busana itu kan luas. Lanjut ke 4, ya. Setelah tata busana ada tata cahaya, lighting, ya. Karena dalam gedung itu kan gelap, itu otomatis harus ada pencahayaan. Jadi ketika pemain break, cahayanya dipantulkan ke penonton agar penonton tidak melihat kondisi panggung. Ketika dimulai, maka yang penonton dimatikan, yang di panggung dihidupkan. Itu biasanya ya pengaturan cahaya dalam pertunjukan teater. Yang terakhir yaitu tata suara, ya. Backsound, efek sound, soundtrack, dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan juga. Itu tata suara. Baik, itu unsur pendukungnya. Ya, kalau tata usaha itu di ruang tata usaha, ya. Gak ada kaitannya dengan teater. Oke, nah, itu yang dapat disampaikan. Nanti kalian salin apa yang saya jelaskan di buku tulis kalian sebagai tugas, lalu kumpulkan. Oke, selain itu, kamu juga bisa absen di sini dengan berkomentar, lalu hashtag nama kamu dalam kurung kelas, ya, agar saya bisa mengabsen lewat siapa saja yang sudah menerima materi dari saya. Ya, selain itu juga like, ya, karena bikin video seperti ini lumayan juga ya, menguras tenaga. Selain menguras dompet saya juga, ya, menguras tenaga. Like ya, dan yang kedua di subscribe, bunyikan loncengnya. Kenapa di subscribe? Agar materi berikutnya melalui video YouTube sudah diperingatkan melalui lonceng. Oke, itu saya ke teman-teman kamu yang belum dapat informasinya, ya. Terima kasih. Kurang lebihnya materi ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.